Selamat datang di Jurnal Lembu. Sebelum lepas landas, kami persilakan kepada Anda untuk menegakkan sandaran kursi, merapikan barang di hadapan Anda, mengencangkan sabuk pengaman, dan membuka penutup jendela. Atas nama Kapten Lembu Tambun dan anggota tim yang bertugas mengucapkan selamat menikmati penerbangan ini dan terima kasih atas pilihan Anda untuk terbang bersama kami. Jangan lupa di-follow ya. Zack Snyder's Justice League, film yang udah gue tunggu, tanggal 18 Maret baru keluar dan ini keren banget. Versinya full 4 jam dan itu keren banget, melengkapi keraguan gue dan rasa penasaran gue dari filmnya Justice League di 2017 gitu. Jadi sekarang tuh lengkap banget dan lo bisa nonton di HBO Max ya, lewat streaming. Dan yang menariknya buat gue, banyak part-part ya, banyak potongan-potongan yang akhirnya diperjelas, diperlihatkan dalam video ini. Mungkin karena di bioskop cuman sebentar ya nontonnya, tapi kalau ini lo sampai duduk dan harus berhenti sebentar. Gue akhirnya juga mencoba untuk mengulang kembali film ini karena ada rasa penasaran. Dan lo nonton aja. Gue mungkin minta maaf kalau mungkin terasa omongan gue ini terasa ada spoilernya, jadi gue minta maaf. Gak ada maksud apapun, tapi yang menarik buat gue adalah gue akan tetap berbicara dalam koridor gue terkait dengan keuangan. Tokoh yang menurut gue setelah gue nonton gitu, yang mengena banget dari film selama 4 jam ini, ya kalau film 2 jam itu banyak banget potongan dan ya superhero ditampilin sebagai superhero gitu, tapi ketika 4 jam gitu akan lihat segi-segi kehidupan diperlihatkan. Dan yang menariknya buat tokoh gue pertama adalah, kita langsung bahas saja, ketika sebenarnya ini udah ada di 2017 dulu ya filmnya, cuma diulang aja, cuman ada bagian yang akhirnya diperlihatkan. Jadi gue suka dengan adegan pada saat The Flash Barry Allen di ketemu pertama kali dengan Ben Affleck si Batman Bruce Wayne ini, ketika si Bruce Wayne itu berusaha untuk mencari orang ini gitu, yang lari dengan kecepatan tinggi gitu. Dan di situ ketika akhirnya si The Flash mau menyanggupi untuk membantu. Nah, mereka kan ke mobil tuh, ke arah mobil. Nah, untuk pergi. Nanti gue ceritain di sono gitu. Pas lagi gitu, dia ngomong si The Flash-nya, The Barrel ya, ngomong, kalau maksudnya kan dia bangga ya pada diri, kekuatannya dia adalah kecepatan lari. Nah, dia ngomong sama si Ben Affleck, si Bruce Wayne itu, kekuatan lo apa? Gua kaya gitu, I'm rich gitu. Nah, jadi sebenarnya walaupun kata dialog itu kaya ya, kata dialog kaya, dan memang dia punya segala macam ya, dia sebagai penunjang untuk teknologi tingginya ya, dia gitu. Itu juga ada kaitannya ketika nanti di bagian akhir, ketika si Superman mengucapkan terima kasih, si Clark mengucapkan terima kasih kepada Batman atas rumah dan barang-barang yang dikirim kembali gitu, dikasih oleh dia. Terus kemudian dia ngomong, ya sorry, gue minta maaf, ini sebagai penebusan gue minta maaf atas masa lalu gue gitu terhadap lo. Ya udah, terus kemudian lo kok tahu kalau rumah yang gue suka ini gitu? Ya terus kemudian lo gimana, lo nebus dong di bank? Enggak, gue beli banknya. Nah itu kayak gitu, kayak nunjukin, dia memang nunjukin I'm rich gitu, jadi dia memang orang kaya dasarnya gitu ya. uh, Gambaran dia memang kaya banget. Jadi walaupun dia superhero, baik Superman maupun si The Flash, dia superhero karena punya kekuatannya. Tapi dia tetap manusia biasa kok, gitu. Ya, tetap manusia biasa, manusia yang tetap butuh butuh uang, butuh bekerja, gitu. Ya, gambarannya tuh sangat jelas banget. Nah, tokoh berikutnya yang menurut gue suka banget dalam cerita ini adalah si Cyborg.
Victor Stone, ketika ayahnya tuh sayang banget sama anaknya, kemudian abis itu sebenarnya dia harusnya meninggal juga, kan ibunya udah meninggal duluan ya, bisa meninggal, tapi ayahnya memanfaatkan kekuatan apa namanya, energi ya, energi yang misteri itu, terus kemudian dilempar anaknya, jadi badannya jadi kebentuk ya robot. Dan ketika si cyborg merasa eh, bapaknya ini ngerasa bahwa ini the gift ya, jadi dia menjadi memiliki kesempatan untuk hidup kedua, tapi menurut cyborg dia merasa aduh, menyesal gitu, dia masih belum menemukan menemukan ininya ya, dirinya gitu sih, merasa ngapain sih gue hidup hidup lagi gitu. Nah pada saat dia itu, ayahnya, kalau lo nggak mau dengerin gue ya udah lo dengerin suara tape recorder ini gitu ya, lo dengerin suara suara gue ini. Di situ dia dijelasin, dan menariknya adalah ketika di ruangan itu, dia dia bapaknya bilang lo tuh punya kekuatan imajinasi, lo punya akses, lo adalah raja untuk mengakses ke segala macam teknologi yang ada di bumi ini, dan lo punya punya akses untuk masuk ke sistem-sistem. Dan yang waktu ketika dia masuk ke dalam sistem digambarin, dia mampu ya langsung di dalam pikirannya, terus kemudian dia bikin ada gedung, di dalamnya itu ada duit-duit yang sangat banyak, ada yang tinggi banget, ada yang kecil banget, ada. Nah, apa yang menarik buat gua ketika dia masuk ruangan itu, ternyata di belakang-belakang sana orang-orang yang masuk udah punya duit-duit yang tinggi, dan dia bisa mampu melihat deposit rekening-rekening semua orang gitu. Yang menariknya ketika dia maju, di situ dia lihat rekening deposit duit yang sangat sedikit gitu. Dan itu keren banget di situ. Dia lihat itu, kemudian dia bisa lihat siapa orang-orang yang punya duit ini. Terus ternyata seorang ibu yang sangat susah, dia berjuang, bekerja, jagain anak, terus kemudian mau beli nggak mampu duitnya, kemudian duitnya dikit, dan dia sebagai cyborg, dia ternyata punya perasaan untuk apa ya, ada rasa iba gitu. Jadi rasa sense sebagai manusia itu masih hidup gitu. Akhirnya dari yang apa yang dia lihat itu, duitnya langsung duit dari ibu itu yang cuma sedikit, dia stres nggak bisa bayar rumahnya segala macam, keuangannya dikit. Lalu dia di situ dengan kekuatannya dia memperbanyak rekening tabungannya, jadi sekitar, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah 100 juta dolar gitu, langsung jadi orang kaya dia gitu. Tapi mungkin kalau gue sebagai penonton, gue akan nangkep dari pengalaman gue, karena ibu itu udah pernah susah ya, benar-benar susah, maka dia juga walaupun dikasih sama cyber duit yang sangat banyak gitu ya, secara magic gitu, secara wah keren langsung gitu ya, tapi gue yakin ibu itu juga sangat hati-hati dalam menggunakan uangnya gitu ya. Dan ini apa ya, gue tersentuh di situ. Nah itu aja, eh, eh, dua tokoh ini apa ya, menarik gitu. Jadi ada kisah-kisah yang sangat menarik di situ. So, semoga ini menginspirasi buat teman-teman semua. Salam dari gua, Lembutan.